Bapak Ibu, selamat pagi dalam Refresh edisi Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, karena Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan mengawali aktivitas kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat-kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-13. 1 Petrus pasal 2 pada ayatnya yang ke-12, firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Bapak Ibu, ada lantunan doa seorang teolog. Dia katakan seperti ini. Lantunan doanya dia katakan begini: Tuhan, berikan aku keteduhan hati untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Lalu dikatakan lagi, menjalani kehidupan dari hari ke hari, menikmati satu saat pada setiap waktu, menerima penderitaan sebagai jalan menuju perdamaian, menerima seperti yang Kristus lakukan, dunia yang penuh dosa ini sebagaimana adanya, bukan seperti yang kuharapkan. Percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya beres bila aku berserah kepada kehendak-Nya, agar aku cukup berbahagia di dalam hidup ini dan teramat bahagia bersamanya selamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari lantunan doa seorang teolog di sini, kita melihat bagaimana orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan persoalan hidup yang ada di dunia ini. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12, kita di sini diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kita dituntut dalam pertobatan hidup kita dituntut menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya, keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Artinya bahwa kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita daripada kita menghargai keluarga kita, kemudian sahabat-sahabat kita yang sejati, dan juga akibat dari hal itu adalah hidup kita menjadi dangkal, hidup kita menjadi hampa. Karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu bisa kita baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Apa yang menjadi masalah di sini Bapak Ibu? Masalahnya di sini adalah seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Saya ulangi, seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Gereja lupa bahwa gereja dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Yang terjadi bahwa kebalikannya, artinya bahwa ada gereja-gereja yang sibuk dalam pertengkaran. Mereka sibuk bertengkar, terjadi perselisihan, dan inilah yang Tuhan tidak inginkan.
Ini yang sangat Tuhan tidak inginkan. Orang lupa di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak suka bila orang saling berselisih paham dan tidak punya hikmat di dalamnya. Yang paling Allah tidak inginkan di sini adalah usaha yang mau menonjolkan diri. Ini yang paling Tuhan tidak suka. Lalu terhadap hal ini yang Tuhan tidak suka dalam hal penonjolan diri, sehingga Tuhan Yesus justru mengajarkan kita, dikatakan bahwa apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, firman Tuhan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Matius 5 ayat 46 sampai 48. Firman Tuhan menutup refresh kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah bangunkan kami dari tidur kami dengan tubuh yang sehat, kuat. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, dalam ketidakberdayaan kami, dalam segala keterbatasan kami, Tuhan senantiasa hadir, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, selaku suami, istri, bahkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Berikan kami hikmat di dalam kami mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan. Berkati juga orang tua kami. Berkati kami semua dalam sepanjang hidup dan aktivitas kami. Kami berdoa juga buat para lansia dalam sepanjang kehidupannya. Berkati di dalam masa tua mereka, biar lewat masa tua mereka senantiasa dipergunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa buat anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami karena pekerjaan dan pendidikan. Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara, menopang mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengasihi semua orang yang berada dalam kelemahan tubuh, juga dalam tahap pemulihan. Engkau senantiasa bersama dengan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka memberitakan Injil pada saat ini. Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah apa yang mereka beritakan itu senantiasa di dalamnya memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dalam sepanjang minggu ini untuk ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan dalam jemaat. Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami semua. Ini doa ungkapan syukur kami, ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Firman hidup. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.